Kata si Nengnya, saya menikah sama si AA juga coba-coba. Kalau si AA-nya banyak uangnya saya terusin. Tapi kalau rumah tangganya kiri aja, dompetnya kosong aja, udahlah. Saya emang gak mau punya suami yang miskin. Cerai aja, jangan seperti itu. Kenapa nikah itu untuk seumur hidup? Karena nanti di akhirat kita akan dimintakan pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat yang sudah kita rasakan maka akan dimintakan pertanggungjawab di hadapan Allah. Seorang suami di hadapan Allah akan dimintakan pertanggungjawabannya. Selama berumah tangga, selama menjadi suami, bagaimana sikapnya kepada istri? Apakah menjadi suami yang baik atau menjadi suami yang jahat kepada istrinya? Dimintakan pertanggungjawab di hari kiamat nanti. Termasuk istri. Di hadapan Allah, istri akan dimintakan pertanggungjawabnya. Selama berumah tangga, selama menjadi istri, bagaimana sikapnya kepada suami? Apakah menjadi istri yang soleha, yang taat kepada suami, atau menjadi istri yang kurang ajar, melawan kepada suaminya? Jadi semuanya akan dimintakan pertanggungjawab di hadapan Allah. Jadi nikah itu untuk seumur hidup, ya, sampai tua, sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek tuh. Nikah itu sampai tua, seumur hidup. Bahkan sampai mati. Kalau suaminya mati atau istrinya mati, harus ikut ke kuburan suaminya. Itu namanya cinta sejati, itu begitu. Ya, cinta sejati itu kalau istrinya mati, suaminya harus ikut di kuburan nemenin. Ini mah istrinya mati baru tahlilan 7 hari kawin maning. Wih, menyakitkan. Ya. Nah, karena nikah ini untuk seumur hidup, maka di dalam mencari jodoh jangan asal-asalan. Ya. Diteliti dulu bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana agamanya. Diteliti, jangan asal-asalan. Baru ketemu di angkot, ditembak, "Neng, kamu cantik sekali." Langsung kelepek-kelepek pengen kawin. Ih, murah amat wadon konenku. Atau kenalan di Facebook, ya. Sekarang kan banyak yang kenalan di Facebook kan. Zaman media sosial kan. Ngelihat di Facebook, ih, cantik amat nih. Akhirnya di WhatsApp, "Neng, kita ketemuan yuk di bawah pohon petek." Janjian tuh. Begitu udah janjian, langsung pengen kawin, "Yuk kita nikah aja yuk." Diselidiki dulu bagaimana agamanya, bagaimana sholatnya, rajin apa tidak ibadahnya, karakternya gimana, sifatnya baik atau jelek, diselidiki. Karena ini dipakainya untuk seumur hidup, supaya nanti jangan ada penyesalan. Ya, diselidiki itu supaya tidak ada penyesalan. Begitu sudah menikah akhirnya nyesel. Wih, saya menyesal nikah sama si Neng tuh. Lagi pacaran mau ditawarin apa-apa nggak mau. "Neng, mau beli baju nggak?" "Enggak lah." "Mau beli sepatu?" "Tidak." "Mau beli kerudung apa emas?" "Tidak." Neng tidak butuh apa-apa. Yang Neng butuhkan adalah cinta sejati AA. Pret. I love you kok, tidak butuh apa-apa. Lah barang wis kawin, banyak tuntutan. Pengen beli rumah, pengen beli mobil, pengen beli motor, pengen beli anting yang beratnya 1 kilo. Akhirnya suaminya pualang, latih duit sendik. Pengen beli emas 1 kilo, akhirnya kabur. Ya, suaminya kabur ke Lampung, ke Jakarta, ruwet tuh, banyak tuntutan. Nyesel. Sebaliknya juga begitu.
Saya menyesal nikah sama si AA tuh. Lagi pacaran mah penuh perhatian, nawarin segala-gala, pengen beli apa. Kalau lagi OTW jalan-jalan, saya jatuh kepleset aja, khawatirnya bukan main. Ayang Beb, kenapa Ayang Beb? Auh ya, jatuh. Waduh, kaki jempolnya lecet ya. Ya ke rumah sakit yuk, ke UGD. Takut infeksi. Wih, lebay. Lecet doang ngajak nih UGD. Lebay. Takut infeksi. Lah barang wis kawin, punya anak, jalan-jalan sama OTW atau kondangan lah. Lagi mau kondangan, kepleset istrinya. Kejadiannya sama dulu kayak waktu pacaran tuh. Lah bukannya ditolongin malah dimarah-marahin. Sirma bloon ya. Matanya digede. Wis suruh batu diedak. Kakinya lecet ya. Sana beli handy plus. Wih, jauh amat ya. Dulu mengajak ke UGD, ini mah suruh beli handy plus. Nyuruh lagi bukan dibeliin. Jadi kemesraan, keharmonisan, kebahagiaan sudah mulai luntur begitu sudah menikah mah. Nah makanya mumpung ijab kabul belum diucapkan, mumpung akad nikah belum dilaksanakan, saat ini saya mengajak berpikir kepada anda semua. Kira-kira niatnya sudah mantap apa belum nih mau menikah? Mumpung belum keduhung. Ada yang masih ragu-ragu? Silakan mengundurkan diri. Pak Naib, saya sekarang batal lah nikahnya. Nggak mau nikah. Kenapa? Istri saya tidak meyakinkan. Masih pacaran aja banyak tuntutan nih. Apalagi waktu nikah. Ada yang begitu? Yang mau mengundurkan diri, nanti uang pendaftaran saya kembalikan. Ya, daripada menyesal nantinya. Ini next siapa namanya? Siti Nurjana dengan siaanya Muhammad Ajat. Siapa panggilannya apa? Jana. Ajat sudah mantap niatnya untuk menikahi Jana, calon pendamping seumur hidup. Tidak ragu-ragu. Kan di pasar Mancak banyak tuh cewek-cewek cantik yang pedagang pecel, pedagang bakso. Sudah mantap ya? Luar biasa. Pribadinya, wataknya, sifatnya sudah tahu ya. Kalau Jana ini wanita yang baik ya. Kalau dari segi kecantikannya, gimana? Jana cantik nggak? Cantik ya? Jana ini wanita tercantik se-Kabupaten Serang ya. Wih, stres kayaknya aja ya. Iya, luar biasa. Kalau Jananya gimana? Sudah mantap niatnya untuk dijadikan Ajat imam rumah tangga ini. Tidak ragu-ragu sedikit pun. Kan di Cilegon Ramayana banyak tuh cowok-cowok ganteng. Tidak ragu-ragu ya. Pribadinya, wataknya, sifatnya sudah tahu ya. Kalau Ajat ini laki-laki yang baik. Dari segi kegantengannya, ganteng ya. Ajat ini laki-laki yang ganteng Provinsi Banten ya. Lebih stres kan begitu. Lebih parah gitu. Mantap. Ada sebelahnya ini siapa namanya? Neng? Badriah, panggilannya Badriah. Iya, panggilannya iya. Dengan siapa calonnya? Heru. Heru sudah mantap niatnya untuk menikahi Badriah menjadi pendamping seumur hidup. Sudah, tidak ragu-ragu lagi. Kan di pasar Rawa banyak tuh cewek tuh. Yang tukang parkir ada cewek tuh. Di depan juga banyak. Pribadinya, wataknya, sifatnya sudah kenal ya, udah tahu. Kalau Badriah ini wanita yang baik. Dari segi kecantikannya gimana? Cantik banget ya. Badriah ini wanita tercantik se-Indonesia ya. Desi Ratnasari mah out ya. Wih, lebih parah gitu mah, kudu berobat gitu. Nanti pulang dari sini berobat ya. Gak ahli psikologi. Badriahnya gimana? Udah mantap niatnya. Tidak goyang sedikit pun. Kalau Heru ini mau dijadikan imam rumah tangga, pribadinya, wataknya sudah kenal ya.
kalau Heru ini laki-laki yang baik. Dari segi kegantengannya, coba jujur ya. Jangan bohong ya. Dari hati yang dalam. Pak Naib sama Heru gantengan mana? Jujur. Dengan Bapak. Bapak saya kan. Ya. Kalau ini memang pilihan sendiri, tidak dijodohkan oleh orang tua, tidak dinikahkan, dipaksakan oleh orang lain, maka apapun resikonya dalam berumah tangga harus dipikul bersama. Mau dalam senang, mau dalam susah, dipikul bersama. Jangan lagi enaknya aja, lagi megang uang, habis gajian happy, senang-senang, begitu ada masalah lari dari tanggung jawab. Harus dipikul bersama, karena ini adalah pilihan kita sendiri. Memang mencari manusia yang sempurna itu tidak ada, ya. Kita mah memang dalam pikirannya, dalam bayangannya itu pengennya yang sempurna. Pengen suami yang ganteng, yang punya pekerjaan, orang kaya, ya, yang gajinya gede. Angan-angan otak kita itu seperti itu. Tapi sulit mencari orang yang sempurna itu, ya. Termasuk juga laki-laki ingin punya pasangan yang sempurna, pengen punya istri yang cantik, yang nurut, yang solehah, berbakti kepada suami. Susah seperti itu, ya. Nah, karena tidak ada manusia yang sempurna, maka kita harus menerima kekurangan-kekurangannya. Jangan kelebihannya saja yang kita terima, kekurangannya juga harus kita terima. Karena ini pilihan sendiri, bukan dijodohkan oleh orang tua, ya. Lalu kita memasuki kepada tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Apa sih tugas suami? Tugas suami yaitu mencari nafkah untuk menghidupi anak dan istrinya. Namanya juga suami. Suami itu 5 huruf. SUAMI. Sibuk usaha agar makan istrinya. Itu singkatan itu. Sibuk usaha agar makan istrinya. Dari mana mulai kewajiban ini? Dari mulai ijab kabul. Saya terima nikah kepada Badriah dengan mas kawin 5 gram emas tunai. Begitu ngomong tunai, dari situ mulai kewajiban suami istri dimulai. Makanya nanti kalau sudah ijab kabul, sudah menikah punya istri, kerjanya harus semangat, ya. Kerja bagi seorang suami ibadah. Memberikan nafkah kepada istri ibadah. Langkah kakinya dari rumah ke tempat kerja itu ibadah, dapat pahala. Langkah kaki kanan 10 kebaikan, langkah kaki kiri menghapus 1 kesalahan. Andaikan kita di tengah jalan kecelakaan, ditabrak mobil mati, maka matinya mati syahid, karena kita sedang memperjuangkan nasib keluarga. Indah sekali dalam Islam itu, ya. Makanya jadikan pernikahan ini sebagai ladang ibadah, supaya apa yang kita laksanakan dalam rumah tangga itu semuanya dicatat dalam ibadah kepada Allah, mendapatkan pahala. Yang harus dicatat, yang harus diingat adalah di dalam mencari nafkah, mencari uang, carilah yang halal. Kulu washrobu minat thayyibat. Makanlah, minumlah dari sesuatu yang halal. Jangan yang haram. Alangkah jahatnya seorang suami yang memberikan uang kepada istrinya, memberi nafkah kepada istrinya dari uang yang haram. Alangkah jahatnya seorang bapak yang memberikan uang jajan kepada anak-anaknya dari uang yang haram. Tidak boleh. Yang haram itu misalnya apa? Main judi, ya, taruhan, ngadu ayam, atau slot, game slot, atau masang togel, dapat mencuri, nipu orang dan sebagainya. Jangan seperti itu. Jahat itu. Suami yang jahat seperti itu. Kenapa?
Kita tentu pengen punya istri yang sehat, punya istri yang solehah, nurut, rajin ibadahnya, maka diawali ngasih BBM-nya yang bagus. Motor kita, tahu motor ya? Anda semua kan dari rumah datang ke KUA kan pakai motor. Motor bisa jalan lancar, ngegeleser, tidak mogok, tidak rusak, karena BBM-nya bagus. BBM pertama yang bagus itu Pertamax. Kalau tidak Pertamax, Pertalite. Kalau tidak Pertalite, Premium. Motor akan jalannya ngegeleser, tidak akan mogok. Tapi kalau motor dikasih BBM campuran, Pertamax masuk, air aki masuk, air hujan masuk, air kencing masuk, apa yang terjadi? Motornya ngebrek-brek, mogok alias rusak. Istri juga begitu. Kalau istri suka dikasih uang yang haram, maka istrinya akan ngebrek-brek. Ngebrek-brek itu artinya ngelunjak kepada suami, tidak nurut, malas ibadah. Ujung-ujungnya istrinya itu sakit. Motor mogok, motor rusak, itu artinya istri sakit. Sakitnya mah sakit ringan sih. Sakit jantung, usus buntu, stroke, lever, ginjal, panu, kadas, kurak, bisul, semua ada lengkap. Sakit komplikasi dan kombinasi. Maka kalau kita pengen punya istri sehat, pengen punya anak sehat, pengen punya keluarga yang baik, ngasih BBM-nya yang baik, yang halal. Banyak kok cari uang yang halal itu. Misalnya kerja di pabrik, apa di kuli bangunan, apa dagang, apa bisnis, mantok-mantok, gojek. Halal itu ojek tuh. Ya, jadi petukang bangunan tak jadi kenek gitu tuh. Kalau bukan ahli petukang, jadi keneknya lah yang tukang ngaduk-ngaduk. Itu lebih mulia daripada main judi, main slot game itu. Ya, kalau kita pengen punya istri yang sehat, harus ngasih uang yang baik. Ada buktinya, banyak kejadiannya tuh. Contoh saya saja pribadi, ya. Waktu saya mau beli seragam anak sekolah, anak itu mau masuk sekolah, saya nemu uang 50.000 di depan tokonya itu Tohaga itu. Padahal nemu ya, bukan nyolong. Ada uang 50 dilipat-lipat jatuh kayaknya dari kantong itu. Mau ngambil kunci apa ngelowok kantong jatuh. Saya ambil tuh. Tapi nggak saya tawar-tawarin, apa jadi royal ya di pasar masa ditawar-tawarin tuh. Nih siapa nih, uang yang jatuh kan nggak mungkin. Saya penuh piti, ngerasa dapat nemu. Ambil, saya kantongin. Sampai rumah, udah pulang beli seragam anak sekolah, saya kasihin ke istri. Nih mah, ayah dapat nemu uangnya 50.000. Istri senang berak, alhamdulillah ya dapat milik. Terserahlah buat beli apa. Dibeliin mie ayam, beliin makanan. Tahu-tahu besoknya mencret. Tuh, ngising saus. Tahu yang ngising saus ya? Saya kewalahan nyari botolnya. Waduh, jari botol di mana nih buat ngadain saus nih? Ya, ngising saus nggak berhenti. Akhirnya berobat ke dokter. Begitu berobat, biayanya lebih mahal dari 50.000 itu. Padahal itu nemu. Tapi memang itu bukan hak saya. Cuma dapat nemu, bukan hak saya diambil. Nah, itu yang tidak jelas haramnya, ya, yang masih subhat lah. Makanya kalau dapat nemu uang di jalan, wis usah diambil atau ambil masukin kotak masjid atau dikasihin beberiman anak yatim gitu, mendingan itu. Kalau dipakai, los deh, cobain ngising saus. Nggak percaya mah. Dari situ saya belajar pengalaman. Oh iya benar, teori-teori berumah tangga itu benar. Kalau pengen punya istri yang sehat, harus dikasih makanan yang sehat. Nanti kalau suami sudah ngasih uang ke istri, apakah itu gaji bulanan atau dari proyek atau dari dagang,
si istri harus bisa mengelola ekonomi rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Ya, misalnya suami gajinya sebulan 2 juta apa 1.500.000 nih Neng, gaji aneh, memang gajinya kecil, tapi usahakan ya yang kecil ini cukup 1 bulan. Maka seorang istri yang menerima uang dari suami harus bisa ngatur, jangan boros. Baru nerima uang dari suami 1.500.000 apa 2 juta, langsung dihabisin, dibagi-bagiin buat bapaknya, ibunya, saudaranya, tukang beca, tukang ojek, kabeh dinaik. Begitu besok mau masak, kehabisan uang, ya. Jadi seorang istri harus pintar mengelola keuangan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Kalau gaji suaminya kecil, ya belinya yang kecil-kecil sajalah. Tahu, tempe, ikan asin, sayur asem. Pengen enak sedikit, goreng sendal jepit. Tuh, sudah nyobain belum sendal jepit digoreng? Kayak daging tuh. Coba mulai pulang dari sini, ambil sendal jepit, ya, dipraktekin. Ambil sendal jepit, dicuci, dipotong-potong kayak kotak tahu, dikasih masaku, goreng, kayak daging. Jangan aleman. Ini mau pengennya mentang-mentang pengantin baru, pengennya makan yang enak-enak di restoran, di lesehan, di Padang. Emangnya nggak boleh Tapa Naib makan yang enak-enak? Boleh, tidak ada yang melarang. Ini mau lagi ngomong pahitnya ya, lagi ngomong pahitnya. Kalau gaji suaminya kecil, ya belinya yang kecil-kecil sajalah. Tapi kalau suaminya gajinya gede atau lagi dapat bonus dari perusahaan, dari pabrik, silakan. Mau tiap hari makan di Padang, tadi restoran, apa di Mangku Putra situ, tuh tiap hari itu di lesehan. Tidak ada yang melarang. Ini mah lagi menyesuaikan dengan ekonomi pendapatan rumah tangga. Lalu tugas istri apa? Tugas istri adalah melayani suami dengan sebaik-baiknya. Melayani dalam arti mencuci pakaian suaminya, memasak masakan untuk suaminya, merapikan, membereskan rumah, itu juga termasuk ibadah. Ibadah yang paling tinggi bagi seorang istri adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada suaminya. Makanya mulai sekarang nih calon-calon istri harus belajar masak ya. Nanya ke ibu, ke teteh, bagaimana bikin sambal yang enak, bagaimana bikin sayur yang enak, supaya suami betah makan di rumah ya Badriah. Jangan sampai ini mah kawin wis 5 tahun, gawe ini ceplok endok maning, bisa nih gawe ceplok telur lagi. Bahaya ini Badriah. Ya, suaminya dicekokin endok, bahaya ini. Nanti lama-lama wajah Herunya berubah kayak ceplok endok. Udah mah hitam jelek pesek, berubah kayak ceplok endok, ya. Jadi seorang istri harus bisa membuat suatu menu, meracik bumbu yang paling enak, yang bisa mengalahkan juru masak. Apa yang ahli juru masak itu namanya? Chef ya. Kalahkan itu chef Padang, kalahkan chef dengan restoran, supaya suami betah makan di rumah. Terutama istri harus bisa memasak yang disenangi suami, ya. Badriah, kalau masak itu jangan buat sendiri Badriah, ya. Mentang-mentang Badriahnya hobinya oseng-oseng kangkung, tiap hari bikin oseng-oseng kangkung. Pagi oseng kangkung, siang, malam. Sedangkan Herunya suaminya nggak doyan. Ini bahaya ini, ya. Suaminya nggak doyan dipaksain, ini bahaya. Nanti besok pagi mau BAB tuh, orang-orang BAB-nya warnanya kuning, ini warnanya hijau. Bukan dicekokin kangkung tuh. Jangan begitu Badriah ya.
kita masak harus yang disenangi suami. Caranya gimana? Nanya sama ibu mertua tuh Jana, ya. Nanya sama ibunya Ajat. Bu, Ajat ini hobinya makanannya apa sih Bu? Mau Neng masakin yang spesial biar Neng jadi istri kebanggaan si AA. Katanya ibunya Ajat, Neng, Ajat mangga serakah makanya dia mau hobinya jengkol. Belikan jengkol sekarung buat stok, ya. Beli sekarang buat stok. Ada yang digoreng, ada yang dikukus, ada yang digodok, ada yang dimakan mentahnya, ada yang makan kulitnya aja. Jadi bervariasi begitu, ya. Jadi makanannya itu jangan buat sendiri. Ciptakan menu yang belum ada di restoran. Ciptakan masakan yang belum ada di nasi Padang. Itu namanya cewek. Hebat tuh. Model istri saya tuh hebat masaknya. Nggak punya uang, bikin urap kabel. Ya, kabel dipotong-potong, dikasih bumbu kelapa, urap enak gitu. Ya, begitu. Jadi jangan kelesiak ya, Badriah. Badriah kalau lagi nggak punya uang, istrinya, suaminya belum gajian, nggak usah kelesiak. Bikin menu yang terbaru. Oh, saya mau bikin misalnya apa? Masakan rumput ya. Goreng bala-bala rumput gitu tuh. Ambil rumput, dikasih bumbu pakai terigu jadi bala-bala. Gitu ya. Ya. Jadi bikin menu yang belum ada di restoran. Jangan pengennya beli lagi, beli itu males itu. Istri saya luar biasa, masak apa saja bisa. Makanya saya mau betah makan di rumah tuh. Saya nggak pernah makan di restoran, nggak pernah makan di nasi Padang, pengennya makan di rumah. Kenapa makan di rumah? Karena gratis. Kalau di restoran kan bayar. Jadi seorang istri harus bisa menciptakan menu rahasia masakan yang disenangi, ya. Sekarang kan banyak buku-buku ya, buku-buku masakan atau di Google, baca tuh ya, supaya ada terobosan baru gitu. Termasuk juga bagi seorang istri, jadikan pernikahan ini merupakan sebagai ladang ibadah. Supaya apa yang dilakukan istri tidak sia-sia, tapi dapat pahala, dicatat sebagai amal soleh. Masaknya seorang istri ibadah, mencuci pakaian suami ibadah, dapat pahala. Indahnya dalam Islam itu seperti itu. Maka luruskan niat, kita menikah untuk beribadah kepada Allah, supaya apa yang dilakukan istri dapat ibadah. Nyapu lantai ibadah, bikin sambal ibadah. Apalagi kalau bikin sambalnya dibaca-bacain, ngewirid. Daripada ngelamun mending ngewirid. Subhanallah bilhamdi, subhanallah bilhamdi. Enak tuh daripada ngelamun yang gak puguh. Nyuci baju suami sambil ngewirid, daripada ngelamun gak puguh, mending sambil ngewirid nyuci baju. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Bahkan ini ada suatu rahasia. Tapi jangan bilang-bilang suami ya. Ini rahasia bagi calon istri, bagi perempuan. Kalau suami kita pengen setia, tidak tergoda oleh jablay-jablay, tidak berselingkuh, ada rahasianya. Ya Badriah, ada rahasianya. Tapi jangan bilang-bilang suami ya. Ini rahasia perempuan. Kalau suami kita pengen setia, nanti kalau pagi-pagi nyuci kolor suami itu dibaca-bacain. Loh, ilaha illallah, sampai hatinya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan suami saya ini setia, tidak tergoda oleh perempuan lain. Terus saja, kalau kolornya belum kendor, terus la ilaha illallah. Lah begitu. Sampai soek.
Makanya kolor saya mah semua pada kendor. Kalau istri saya tuh dibaca-baca itu, saking wedinya berselingkuh, saking wedinya dipoligami, kolor saya pada kendor dibaca-bacain. Perasaan waktu hari kemarin beli kolor baru ya, barang dipakai kok kendor. Ternyata dibacain itu. Ini rahasia bergaya, jangan bilang-bilang. Lalu bagaimana konsep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam membina rumah tangga? Waktu Nabi Muhammad ditanya tuh oleh sahabat-sahabatnya, "Ya Rasul, bagaimana sih kehidupan rumah tanggamu?" Nabi menjawab dengan singkat padat, "Baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku." Luar biasa. Padahal Nabi Muhammad bisa dibilang orang miskin, tidak punya apa-apa, rumahnya kecil. Nabi Muhammad itu rumahnya ukurannya 3 kali 5 meter. Seperti ruangan ini nih. Ini 3 kali 5. Rumah Nabi Muhammad ini seruangan ini. Rumahnya kecil. Tidurnya bukan di Olimpik, bukan di kasur, tapi di tikar. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Tapi begitu ditanya, "Ya Rasul, bagaimana sih kehidupan rumah tanggamu?" Nabi menjawab, "Baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku." Kebalikan dengan orang sekarang. Orang sekarang mah yang hidupnya serba kecukupan, gajinya gede, punya mobil, punya motor, rumahnya besar, perabotan rumah tangganya serba listrik, kompor listrik, gas listrik, kursi listrik, kasur listrik, kutang listrik. Ada kan di TV media kutang listrik tuh? Saking pengennya kurus karena isinya badannya gemuk, beli kutang listrik yang ada kabelnya, dicolokin ke setrum, mati. Hidup yang serba mewah, serba listrik. Begitu ditanya, "Bagaimana sih kehidupan rumah tanggamu?" Banyak yang menjawab, "Baiti nari, rumah tanggaku laksana neraka bagiku. Cekcok saja, ribut saja, tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan dalam hidup ini." Tugas Anda semua adalah menciptakan rumah tangga itu seperti di surga. Istri harus bisa menjadi bidadari dalam surga itu. Suami harus bisa menjadi bidodoro. Ada bidadari, ada bidodoro. Saling asah, saling asih, saling asuh. Terutama istri. Istri yang waktunya lebih banyak di luar, di dalam rumah. Kalau suami itu waktunya lebih banyak di luar. Karena suami kan tugasnya kerja. Berangkat dari rumah misalnya jam 7 apa 8, pulang sore jam 5. Berarti waktunya yang lebih banyak di rumah adalah istri. Maka istri harus bisa menjadi stakeholder, menjadi penggerak kehidupan di dalam rumah tangga. Ciptakan dalam rumah tangga seperti di surga. Suami pulang kerja disambut dengan senyum Pepsodent. Walaupun gigi kita kuning, senyum. "AA udah pulang, cium tangan. AA mau makan apa, A? Mau makan daging mateng apa daging mentah?" Ditawarin begitu. Kalau daging mateng sudah ada di meja, tinggal makan. Kalau daging mentah tinggal nyerosotakan baik. Begitu. Jadi ada penawaran, penyambutan. Jangan sampai suami pulang kerja capek, banting tulang, tulang dibanting-banting. Begitu sampai rumah, ngelihat istrinya cemberut aja, monyong aja. Sudah mah bibirnya doer, wajahnya jelek, kulitnya hitam,
monyong aja. Wih, kayak kiamat. Ya Badriah, jangan monyong aja Badriah, ruwet gitu. Udah mah bibirnya doer monyong be. Ditempel dulu nih waktu. Enak kedelangnya ga. Udah badan capek habis kerja pepanasan ya. Apalagi kerjanya di proyek pepanasan, hujanan ya. Badan capek bau keringat. Udah sampai rumah aja istrinya monyong, cemberut, diajak ngobrol, diem aja sakit gigi. Karena orang sakit gigi, enak gitu mah. Kedua bukan aku pengen balik maling, saya orang saya mulai lah menjadi pabrik itu. Ciptakan suasananya seperti di surga. Terutama istri harus membuat keceriaan di dalam rumah tangga. Senyum. Suami pulang kerja disambut dengan senyum. Suami mau berangkat kerja diiringi, didampingi sampai rumah, pintu rumah dikasih senyum. Ya, seorang istri di rumah sendirian, gak ada siapa-siapa, senyum. Begitu kan? Itu namanya istri stres tuh. Ya. Seorang istri yang mencium tangan suaminya itu pahalanya bagaikan mencium Hajar Aswad. Tahu Hajar Aswad? Hajar Aswad itu batu hitam yang ada di Ka'bah. Kalau kita lihat gambar Ka'bah, pinggirnya itu ada lubang kecil ya, bolong itu tuh. Nah itulah Hajar Aswad. Hajar Aswad itu tadinya putih, batu dari surga itu. Tapi karena sering dipegang oleh orang, akhirnya jadi hitam. Seorang istri yang mencium tangan suaminya, maka mendapatkan pahala bagaikan mencium Hajar Aswad. Oh, makanya untung kita mah kalau punya suami yang hitam tuh, ya persis Hajar Aswad tuh Badriah. Harus bangga punya suami yang hitam. Alhamdulillah ya Allah, saya punya Hajar Aswad. Begitu. Cium tangan Badriah. Suami pulang kerja cium Hajar Aswad. Suami mau berangkat kerja cium tangan. Suami keluar dari WC cium tangan. Suami mau tidur cium tangan. Suami bangun tidur cium tangan. Nah itu wanita stres. Ya cium tangannya yang sewajarnya lah ya. Jangan asa-asa, jangan mentang-mentang pengen dapat pahala, cium tangan aja. Ini istri saya ini rada dia loh. Ya. Cium tangannya yang sepantasnya lah. Mau berangkat kerja, cium tangan. Mau pulang kerja, cium tangan. Sepantasnya. Ini mau keluar dari WC, dia cium tangan. Ah, mau minta Hajar Aswad, cium tangan. Itu berarti stres gitu. Ya, gitu. Jadi yang sepantasnya. Seorang suami yang mencium pipinya, mencium dahi istrinya, itu mendapatkan pahala 70.000 kebaikan. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi itu semuanya mengandung nilai pahala. Nabi Muhammad itu seorang suami yang harmonis, yang mesra. Nabi Muhammad mau berangkat kerja, cium pipi istrinya, pahalanya bagaikan 70.000 kebaikan. Nah, makanya suami kalau mau berangkat kerja itu manggil istrinya dulu. Ya jangan selonong boy keluar rumah berangkat. Datangnya dulu suami istrinya. Neng gitu tuh. Neng, mau berangkat. Cium pipi dulu kanan kiri, nanti istrinya cium tangan. Wah, indah sekali. Ya. Model saya dipraktekkan sampai sekarang. Dari mulai nikah sampai setua ini udah punya anak 3, dipraktekkan begitu. Setiap mau berangkat kerja, saya mau ke KUA, istrinya lagi sibuk di dapur, saya panggil, mau Hajar Aswad enggak? Oh iya, tunggu sebentar, lagi ngegoreng nasi goreng. Langsung matiin kompornya, cium tangan, saya cium, wah indah sekali. Nggak apa-apa di depan anak juga, wong kita mah udah halal, nggak usah malu-maluan, dibiasakan. Mumpung masih pengantin baru. Nanti nunggu tua malu deh Pak, wis tua aja. Saya alhamdulillah nggak pernah malu, ada anak juga cium pipi nggak apa-apa, karena itu pahala, ya.
Jadi dibiasakannya dari mulai sekarang. Termasuk panggilan juga harus mesra, ya. Nabi Muhammad manggil istrinya tuh mesra. Ya Humaira. Manggil Siti Aisyah itu panggilannya dengan ya Humaira. Wahai pipinya yang kemerah-merahan. Karena memang Siti Aisyah itu cantik. Kulitnya agak merah-merahan itu. Ya Humaira. Wahai yang pipinya kemerah-merahan. Kalau bahasa Indonesianya mah wahai cantik, wahai ayah embeb, begitu, ya. Siti Aisyahnya juga begitu manggil Nabi Muhammad, ya Habibi, wahai pujaan hatiku, ya Mustafa, wahai kekasihku. Jadi panggilannya indah sekali. Nah, mulai sekarang disiapkan. Jangan manggil di asal baik. Lo gue en, kita siru. Wih, apa kita siru ya? Ya. Nggak sopan. Panggil. Nah, makanya nanti pulang dari sini sambil boncengan naik motor musyawarah. Nanti kita panggilannya apa? Papa, papi, apa pipa? Sambil naik motor tuh ngobrol. Nanti sayanya manggil apa? Mami, mama, apa mie ayam? Begitu. Jangan siru gitu. Biar di telinganya tuh enak didengarnya, tuh ya. Begitu udah akan nikah, panggilannya papa mama gitu kan. Kebetulan istrinya nawarin makan siang, suaminya lagi ngobrol sama tetangganya tuh di sebelah di gardu. Dipanggil tuh, papa mau makan